Oke, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita lanjutkan. Nah lupa nih terakhir sampai sampai mana ya? Terakhir halaman 18 18 poin. yang dal. Oh, Oh, itu. yang terakhirnya Jim. Ini sekarang masuk dal, Ustaz. Oh, ya, ya, ya. Oke, baik. Kita ulang sedikit ya. Jadi itu masih poin besarnya itu poin nomor 6 ya. Jadi ini masih terkait ahkam mubtada ya. Ahkam mubtada. Ya. Jadi ahkam yang keenam itu mubtada itu wujubu hasbihi, justru malah wajib dihapus ya. Mubtadanya itu wajib dihapus fi arba'ati mawadhi'a, di 4 kondisi. Jadi 3 kondisi udah ya. Alif A B C ini udah. Hamzah idza waqa'al mubtada'u ba'da laula al-imtinaiyah. Ketika mubtadanya itu setelah laula yang bentuknya itu pengandaian gitu kan. Maka khobarnya itu wujubu hasfi, wajib dihapus. Laula dinu lahalakan nas. Seandainya nggak ada agama, maka manusia itu binasa. Ya, maksudnya laula dinu, dinunya mubtada kan. Jadi mubtadanya setelah laula. Seandainya ada nih khobarnya itu laulad dinu maujudun gitu kan. Laulad dinu maujudun, yang maujudunnya khobar gitu. Seandainya agama itu tidak ada, laula ini kan seandainya tidak ya. Jadi seandainya agama itu tidak ada, lahalakan nas. Nah, tapi maujudnya si khobarnya dari ad-din itu harus dihapus. Kenapa? Karena si mubtadanya itu terletak setelah laula gitu. Kemudian yang B kemarin, idza kana al-mubtada'u sharihan fil qasam. Kalau mubtadanya itu jelas sebagai sumpah. La umruka, la af'alanna, demi umurmu aku akan melakukan ini, aku akan berbuat. Nah, takdirnya la umruka qasami gitu. Nah, jadi umruka ini kan mubtada. Terus ada khobarnya mana kalau dimunculkan tuh qasami, ya, sumpahku ya, la umruka qasami hayatuka hiya qasami. Umru di sini maksudnya kehidupanmu. Jadi demi kehidupanmu dia adalah sumpahku. Kan ini nggak usah kan. Qasaminya kan nggak usah disebut. Orang udah tahu la umruka itu dia maksudnya bersumpah ya, adalah sumpahku. La af'alanna. Jadi di sini khobarnya si qasaminya itu wujubu hasfihi, dia justru wajib dihapus. Kemudian yang terakhir kemarin jim. Nah, ini ida kemarin kita bahas ini ya terkait wawunya nih wawu apa gitu atau bacanya gimana kalau nggak salah ya. Jadi ida utifa alal mubtada, jika diatofkan kepada mubtada. Jadi ketika khobarnya itu ya, si khobarnya itu diatofkan kepada mubtada biwawin dengan huruf wawu, atau jika diatofkan kepada mubtada itu biwawin ya, dengan sesuatu dengan huruf wawu yang menunjukkan alal musahabah. Tak dulu alal musahabat. Misalnya eh, kullu insanin wa amaluhu gitu kan. Kullu insanin wa amaluhu. Ya. Kemarin gimana kan ada dua ya kalau nggak salah di syair ya. Coba kita cek kan juga lupa ya. Kalau nggak di murjaah. Jami'ud durus yang nah ini ya. Jadi kalau di Jami'ud durus itu kemarin didetailkan sedikit kan. Jadi bahasanya itu an yakuna ba'da wawin muta'ayyanin ya, jika apa namanya si mubtadanya itu atau khobarnya itu dia setelah wawu mubtadanya itu setelah wawu yang spesifik ya, muta'ayyanin, wawu yang sifatnya pasti ya. Antakuna bimakna ma'a,
yang dia bermakna bersama. Jadi wawunya itu kalau bisa dipastikan dia itu maknanya bersama, maka contohnya di sini kullu mri'in wa ma fa'ala. Setiap manusia ya beserta apa yang dia perbuat. Nah, ini kan wawunya pasti wawunya ini muta'ayyanin bimakna ma'a kan. Namanya manusia itu kan nggak mungkin terlepas gitu kan dari ma fa'ala apa yang diperbuatnya. Cuman di sini sayangnya habis wawunya ininya ini ya apa isim mausul ya, nggak kelihatan bacanya marfu apa mansub kan gitu ya. Nah, kalau di sini takdirnya khobarnya mahdhuf, takdirnya kullu mri'in ya kullu mri'in wa fi lahu ya, anggap bacanya seperti itu karena wawu musabah apa apa namanya musahabah ya, musahabah. Jadi kalau di sini catatan kaki kullu mri'in wa fi'luhu muqtarinani ya kalau kita apa namanya karena atofkan ke kullu ya. Nah, ini cara kemungkinan pertama ya, kemungkinan kedua maknanya ma'a jadi kayak apa namanya wau ma'ah. Jadi kullu mri'in wa fi'lahu ya wa fi'lahu itu kemungkinan yang kedua dan itu yang kemungkinan yang paling kuat ya kullu mri'in wa fi'lahu. Kemungkinan ketiga kullu mri'in wa fi'lihi. Jadi seolah wawunya ini ma'a sedangkan ma'a itu zorof. Zorof setelahnya kan jar majrur ya. Kullu mri'in ma'a fi'lihi gitu kan kalau misalnya diganti ma'a. Tapi yang kuat sebenarnya kullu mri'in wa fi'lahu gitu. Karena wawunya musabahah ya. Musahabah balik musahabah. Ya, jadi kalau bisa dipastikan wawunya maknanya ma'a maka eh khobarnya dihapus. Kullu mri'in wa ma fa'al. Ai ma'a fi'lihi. Nah, ini kalau ai ini pakai ma'a ya bacanya ma'a fi'lihi. Tapi kalau masih wau bacanya mansub ya yang lebih pas. Jadi kullu mri'in wa fi lahu gitu ya. Wa fi lahu seperti catatan kaki. Nah, tapi fa'in lam yata'ayyan kaunuhu bima'na maha akan tetapi kalau wawunya itu tidak bisa dipastikan itu maknanya ma'a jadi ada ihtimal, ada kemungkinan lain wawunya ini bisa aja dimaknakan bukan ma'a. Jaza isbatuhu maka boleh mengisbat apa? Mengisbat apa? Mengisbat khobarnya karena kan kita lagi ngomongin khobarnya dihapus kan, ujub. Tapi kalau memang wawunya ini tidak bisa dipastikan ya memiliki makna ma'a, jadi ada ihtimal, ada kemungkinan lain nih maknanya bukan ma'a bersama dilihat dari konteksnya, maka jaza isbatuhu, maka boleh diisbat, khobarnya itu boleh dimunculkan. Kayak begini, ya kan? Wa kullu mri'in wal mauta. Nah, gini kan. Jadi ini kelihatan nih wawunya kan memang dibacanya ini, bacanya mansub ya. Jadi setiap manusia wal mauta dan kematian. Nah, jadi kulunya mubtada ya kan. Kemudian khobarnya nggak ada. Dari sini khobarnya ada ya takian ini ya takian nih jumlah fi'liyah. Kenapa khobarnya ada padahal tadi katanya kalau kalau begini ya, kalau bentuknya terletak setelah wau kullu mri'in wal mauta itu harusnya dihapus kan khobarnya. Tapi ini muncul ya karena memang boleh jaza isbatuhu. Mengapa? Karena wawu di sini lam yata'ayyan kaunuhu bima'na ma'a. Karena wawunya di sini tidak secara pasti ya. Ini maknanya ma'a. Kenapa? Karena setiap manusia itu kan nggak secara pasti dia selalu bersama dengan kematian. Kalau secara realnya ya, tapi secara hukmi sih ya setiap orang pasti mati gitu. Cuman kan ini kan tidak menunjukkan kebersamaan saat ini. Bisa jadi orangnya masih hidup ya. Bisa jadi orangnya masih hidup saat ini. Jadi secara hukum ya bersama cuman ini jadi wawunya ini tidak serta merta atau ada ihtimal, ada kemungkinan lain bisa dimaknai dengan selain ma'a. Misalnya apa? Kalau ma'a kan dengan misalnya wawunya dimaknai dengan dan. Kan bisa aja. Setiap manusia dan kematian gitu kan. Ya takian, bukan bersama gitu.
Nah, kalau ada tidak bisa dipastikan maknanya ma'a, maka boleh ya mengisbat khobar. Ini khobarnya ada nih. Dalilnya apa? Dalilnya syair ini, syairnya si siapa ini ya? Dari apa namanya? Suku tertentu di kalangan Arab. Ya, itu kemudian masih ingat ya. Kadang, kadang kalau nggak rincian-rincian gitu kadang lupa ya. Kadang suka lupa. Nah, maka di sini bacanya tadi ya, kullu insanin wa amalahu gitu ya. Kullu insanin wa amalahu. Nah, kalau begini, kullu insanin wa amalahu, maka dia apa namanya? Harus dihapus gitu kan. Oh, seregi itu kan baru kelihatan ya videonya. Kemudian kullu insanin takdirnya kullu insanin wa amalahu muqtarinan gitu kan. Kullu insanin wa amalahu muqtarinan. Jadi kalau takdirnya ada ya. Tapi kan kalau ini jenis apa wawunya pasti ini, pasti ma'a mananya. Kenapa? Karena manusia itu pasti nempel sama amalnya. Jadi kullu insanin wa amalahu ya. Ini harus nih muqtarinaninya harus dibuang ya. Lagi pula nggak perlu juga kullu insanin wa amalahu muqtarinani. Muqtarinani kan artinya bersamaan kan, bergandengan ya kan udah tahu. Jadi sebenarnya urgensi ada khobar juga nggak perlu-perlu banget gitu. Makanya wajib dihapus. Paham ya yang jim? Oke, sekarang dal. Mas Dwi, silakan. Masih tentang wujubu hasfihi ya, wujubu hasfil khobar. Wajib khobar dihapus. Idza waqa'al khabaru qabla halin saddat masadul khobari. Masadal khobar. Saddat masadal khobari. Hmm. Nahu afdolu sholatuka Afdolu kholi sholatika. sholati. Heeh. Afdolu sholatika kholian mimma yas kholuka. Yasghuluka. Hulu. Yas huluka. Hmm. At-takdiru afdolu sholatika hasilun. Ya, Hasilun indah khilwuka. indah khuluki. Hinda huluki mimma yas goluka. Yasghulu. Yas guluka. Ya, nah yang dal terakhir ya terkait masih wajib dihapusnya khobar gitu ya kan. Jadi wajib dihapusnya khobar. Contoh kapan? Ketika idza waqa'al khobaru, ketika khobarnya ya idza waqa'al khobaru qabla halin. Itu eh, jadi khobarnya itu sebelum hal, sebelum hal. Sebelum hal ini hal yang mansub ya, yang pelajaran kita biasa. Jadi khobarnya itu sebelum hal, yang halnya itu sadat masaddal khobar. Nah, jadi kan kemarin udah tuh sadat masaddal khobar itu kalau di mana tuh yang kemarin ya? Di Sadda, yang fa'il tapi kan yang menggak. mubtada Ustaz. Hah? Yang di mubtada. Nah, ini kan. Jadi fayakunu marfu'an bihi saddan masaddal khobar. Jadi maksudnya yang apa yang menutup, ini bahasanya menutup atau menggantikan atau dianggap aja udah khobarnya kan enggak, khobarnya itu kan enggak ada tapi terwakili gitu kan kayak al-mustafirun akhawaka. Nah, ini kan sebenarnya fa'il, cuman fa'ilnya ini saddan masaddal khobar. Jadi karena musafir mubtada gitu kan. Tapi nggak ada khobarnya, ya udahlah dia aja gitu. Dia aja yang dianggap mewakili khobar, tapi dia fa'il gitu ya. Nah, cuman ini yang lain. Jadi sadam masadal ini konsep yang bisa banyak ya. Kalau yang ini idza waqa'al khobaru qabla halin saddat masadal khobar. Kalau ini ketika khobarnya itu terletak ya sebelum hal
yang halnya itu sadat masadal khobar. Dia menggantikan khobar atau mewakili khobar. Contoh, ya. Afdolu sholatika, seafdol-afdol sholat kamu. Ini mubtada kan? Afdolunya mubtada, wa huwa mudhof. Sholatinya mudhof ilaih aja. Seperti biasa kan, sholati. Wa huwa mudhof lagi, kafnya mudhof ilaih gitu kan. Seafdol-afdolnya sholat engkau, sebenarnya itu mubtada, belum ada khobarnya itu. Apa khobarnya itu? Belum ada. Sebaik-baik sholatnya engkau, kholian mimma yashguluka. Ya. Itu kholian itu kosong. Ya. Kosong, yang kosong atau dalam keadaan ini kholian hal ini. Ya. Kholiannya ini hal, mansub dia. Sebaik-baik sholat kamu, ya, dalam keadaan kosong, mimma yashguluka, dari apa-apa yang menyibukkan engkau. Jadi sebaik-baik sholat itu yang khusyuk gitu ya, yang kosong dari hal-hal yang menyibukkan pikiran gitu kan. Jadi sebaik-baik sholat engkau adalah yang kosong, yang dalam keadaan kosong dari hal-hal yang menyibukkan engkau. Nah, di situ kalau kalimat yang tadi kita baca afdhalus sholatika khalian mimma yashghuluka nggak ada khobarnya. Mana khobarnya? Kan mubtada aja di depan. Khalian. Khaliannya hal, ya kan? Kemudian mimma yashghuluka minnya huruf jar, ma-nya isim mausul gitu kan, majrur. Yashghulukanya jumlah tapi silah mausul kan. Silah mausul dari ma. Jadi nggak ada khobar. Nah, sebenarnya khobarnya dihapus ya kan. Karena kan ini lagi ngomongin khobarnya dihapus. Takdirnya nih kalau diada-adain ya. Afdolus sholatika, nah, sebaik-baik sholat engkau. Nah, mubtadanya afdolu kan. Khabarnya mana? Hasilun. Nah, hasilun itu khabarnya. Terjadi gitu. Terjadi gitu. Hasilun, terjadi. Nah, itu khabarnya. Inda khulukin. Ya, ketika apa namanya? Kosong, ya. Ketika kosong, mimma yashghuluka. Dari apa-apa yang menyibukkan engkau. Nah, ini aslinya ada kayak gini. Afdhalu sholatika hasilun inda khuluqin mimma yashghuluka. Jadi kalimat yang kedua ini itu dimodif lagi ya, dimodif supaya mubtadanya kelihatan gitu kan, hasilun. Tapi kan sebenarnya terjadi itu kan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu aja kan, karena udah tahu maksudnya sebaik-baik sholat kamu itu ya ketika nggak ada pikiran ya, kosong dari yang menyibukkan. Itu pasti terjadi, hasilun itu sebenarnya khobar yang nggak perlu gitu kan. Makanya wajib justru. Nah, ini ditakwil gitu. Makanya ketika kita sebutkan contoh yang pertama, afdhalus sholatika kholian mimma yashghuluka, kholiannya kholiannya itu hal dan dia udah mewakili khobar gitu. Sadat masadal khobar. Itu nggak perlu ada khobar lagi karena kholian itu hal tapi dia juga sadat masadal khobar, nggak perlu dia menggantikan hasilun, itu nggak perlu ada. Karena kan di dalam makna kholian itu kan kalau hal itu kita menerjemahkan apa? Dalam keadaan gitu. Terjadi dalam keadaan. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ini jarang ya. Mungkin di Al-Qur'an 1 atau 2 kayaknya kalau yang kayak gini-gini. Apa nggak tahu, Ana belum belum cek lagi ya. Sadat masadal khobar ini di Al-Qur'an tuh ada contohnya nggak ya? Tapi kalau di buku-buku nahwu ini banyak. Ada yang ingin tanyakan poin D? Dal, silakan. Jadi apa Ustaz? Hasilun indah Terjadi ketika kosong. hulukin Ustaz. Kosong. Enggak kok, bukan hulukin Ustaz ya? Iya, indah khuluqin, betul bacanya. Indah khuluqin mimma yashghuluka. Oh, K-nya ini bukan anta Ustaz ya? Kan tadi Hmm, kholian sama jadi hulukin. Itu sama-sama kosong kan maksudnya Ustaz? oh iya, coba ya bentar Anda cek di kamus dulu ya. Hulu, Huluki ya. Tadi Ustaz bacanya, bacanya huluka. K-nya anta itu Ustaz.
Ya, betul, betul. Berarti afwan, berarti di sini ntar ini masdar ya. Masdarnya kan Ustaz ya. Afwan, ya benar-benar, Mumtaz. Jadi bacanya indah huluwika, betul. Huluwin, apa itu Hulu huluwun ya. Huluwika gitu Ustaz. Jadi indah huluwika, betul, betul. Oh, Betul, betul. Afwan, bukan hulukin. Masdarnya itu bacanya huluwun, huluwun, kosong. Jadi inda huluwi itu mudhof ilaih ya. nah, Indahnya apa zorof, huluwinya mudhof ilaih, wa huwa mudhof lagi, kafnya ini, kafnya domir. Jadi afdhalu sholatika hasilun inda huluwika ya. Ketika kekosonganmu gitu ya. Mimma yashkuluka gitu kalau letterlock terjemahnya. nah, Ustaz. Jadi inda huluwika betul. Ada lagi? Kalau contoh afdhalu sholatika khalian mimma yashghuluka itu khalian hal. Sohibul halnya mana? Kan harus ada sohibul halnya. Kalau hal. Sholatika Ustaz. Yang kosong tuh sholat apa? Eh, Yang Ustaz. melakukan apa namanya kekosongan pikirannya siapa? Sohibul hal kan berarti kan? Kan dalam keadaan kosong gitu. Itu sohibul halnya siapa? Yang kosong, yang dalam keadaan kosong tuh siapa? Mana? Anta Ustaz. Kafnya ya berarti ya. Antanya ya. Ya, jadi sohibul halnya itu domir kaf di kafnya itu sholat tika itu kan. Ya, mumtaz. Lanjut, Pak Win. Yang 7 terakhir. Innal asla fihi an yata'akh an yata'akhkhara anil mubtada wa qad yataqaddama alaihi Yataqaddamu, yataqaddama yataqaddamu. alaihi jawazan au wujuban wa sayati al kalamu ala zalika. Qala Ibnu Malik al aslu fil akhbari antu akhron. Enggak, itu fiil. Jadi antu akhara antu akhoro wajawazu at-taqdima izla iya. Izla dororo. Nah, ini hukum khobar yang terakhir innal asla fihi, hukum asal dalam khobar an yata'akhkhara, yaitu diakhirkan anil mubtada'i, dari mubtadanya. Secara asal namanya khobar di belakang. Ya, diakhirkan dari mubtada. Mubtada secara asal di depan. Wa qad yataqaddamu alaihi, tapi terkadang qad tambah fi'il mudhari terkadang ya. Namun terkadang khobar itu mendahului mubtada gitu kan. Alaihi kembali ke mubtada, tapi terkadang khobar itu mendahului mubtada jawazan secara boleh, boleh aja, aujuban atau memang wajib dia. Dia wajib di depan. Wasayati al-kalamu, dan pembahasan tentang ini akan datang ala dzalik ya. Di pembahasan tentang ini sayati akan datang. Qala Ibnu Malik ya, dalilnya di Alfiyah, al-aslu fil akhbari an tuakhkhara wa jawwazul taqdima id la darara. Secara asal dalam khobar itu harus dibelakangin ya kan. Wa jawwazu at-taqdima, dan kalian boleh mengedepankan khobar id la darara kalau enggak tidak merusak gitu ya. Tidak merusak kaidah. Lanjut, Mas Reg. Aqsamul khobar sekarang. Aqsamul khobar. Mufrad, ghairu mufrad. Mufrad bagi dua. Mufrad, jumud. Jamidun. Oh, jamidun. Jamidun. Apa itu? Mustakun. Mustakun. Si mustak, si jamid. Terus?
Mustaq sama jamid. Jumlah, jumlatun, shibah, Syibhul jumlatin. shibahul jumlatin. Mm-mm. Fal khabarul mufradu Fal khobaru mufradu huwa makana ghairu jumlatu jumlatin. ghairu jumlatin wa in kana musanna au jam'an nahwu al mujtahidu Mahbubun. mahbubun al mujtahidu an Mujtahidani. al mujtahidani mahbubani al mujtahiduna mahbubuna. Ya. Tadi bacanya sebenarnya fal khabarul mufrad huwa makana ghayra ya. Ghayranya khabar kana ya. Makana ghayra jumlatin gitu. Oke. Aqsamul khabar, pembagian khabar ada dua. Ini kan pembagian di muyasar ya. Jadi ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Mana muyasar satunya ya? Ini. Khabar ya. Ini di halaman 41 kan. Khabar ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad ya. Kemudian nah, yang mufrad itu di breakdown lagi kalau di muyasar 3, kalau di muyasar 1 enggak. Jadi mufrad itu khobar yang dia itu tunggal ya, terdiri dari satu kata nih kayak mahbubun, khobar kan ini. Mahbubun, mahbubani, ini khobar kan. Mahbubuna, ini khobar. Meskipun mahbubani musanna, mahbubuna ini jama, tapi maksudnya mufrad di sini bukan lawannya musanna atau jama ya, tapi maksudnya terdiri dari bentukan apa satu kata tunggal aja, mahbubun, gitu. Mahbubani, mahbubuna. Jadi khobarnya itu bukan jumlah ya. Jadi ini dinamakan mufrad. Sedangkan mufrad ini ada yang jamid, ada yang mustaq. Kalau mahbubun ini mustaq ya. Mahbubun, mahbubani, mahbubuna ini mustaq. Jamid itu kayak yang bukan turunan ya, bukan derivatif ya dari tasrif. Yang kedua, ghairu mufradin. Nah, ini kalau ghairu mufradin, khobarnya itu nggak simpel satu kata gini. Tapi terdiri dari beberapa kata yang dia bisa membentuk jumlah, kalimat baru lagi, atau syibhul jumlah itu kayak jar majrur atau zorof gitu kan. Ini muyasar ini kan tuh. Jadi malaisa mufradin itu kan ada 4 kan, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur atau zorof ya. Di muyasar 1 dulu. Nah, fal khabarul mufrad, adapun khabar yang mufrad huwa makana ghairu jumlatin, itu khabar yang bukan jumlah gitu. Wa in kana musannan, meskipun khabarnya itu musanna nih kayak mahbubani, au jam'an kayak mahbubuna, itu tetap dinamakan mufrad karena mufrad di sini maknanya satu kata. Ya, bukan lawan dari musanna atau jama'. Oh ya, wa in kana musannan au jam'an. Meskipun dia bentuknya musanna atau jama' itu termasuk khobar mufrad ya. Mahbubani, mahbubuna. Lanjut Mas Dwi. Wal mufradu al-jamidu. Wal mufradu al jamidu wa ma laisa fihi makna wasifat Wasfi. Makna wasfi. makna wasfi wa huwala yatadom mana domiron yaudu ila mubtada'i nahwu ada hajarun. Nah, mumtaz ya. Jadi ini kita bahas satu dulu yang jamid ya. Mufrad jamid gitu kan. Wal mufradu dan khobar yang mufrad dan dia bentukannya jamid ya, statis ya, bukan mustaq, bukan derivatif dari turunan tasrif, yaitu khobar ma laisa fihi ma'nal wasfi. Jadi khobar yang khobar jamid itu adalah khobar yang tidak memiliki makna sifat.
Jadi si khobarnya itu nama isim jamid itu kan nggak punya makna sifat. Kalau mahbubun, dicintai, mahbubani, mahbubun ini kan mustaq, ini kan ada makna wasfi kan. Ada makna wasfnya, ada makna sifat. Sedangkan jamid itu ma laisa fihi makna wasfi wa huwa la, apa yang dinamakan makna sifat di sini? Wa huwa la yatadammanu dhamiran yaudu ilal mubtada. Jadi khobarnya itu tidak mengandung domir yang kembali kepada mubtada. Ya, jadi itu kata kuncinya. Jadi makna nggak punya makna wasf itu kalau si khobarnya itu si khobarnya itu tidak mengandung domir di dalamnya yang kembali kepada mubtada. Karena kalau yang contoh yang sebelumnya al mustahidu mahbubun, mahbubun ini kan isim fa'il, isim maf'ul, isim maf'ul tapi sini ada domir kan? Ada domir apa? Di dalam mahbun ini ada domir apa? Huwa. Huwa, ya kan? Jadi huwanya kembali ke mustahid. Mahbubani ada domir apa? Ma. Huma. Mahbubun ada domir apa dalamnya? Hum. Nah, humnya yaudu ilal mubtada. Kembali ke mustahid. Mustahidun. Nah, ini wa huwa la yatadammanu domiran yaudu ilal mubtada'i. Yang kembali ke mubtada. Nah, contoh nahu. Hadza mubtada nih. Hajarun khobar nih. Hajar ini khobar jamid nih. Mufrad jamid. Karena di dalam hajar nggak ada domir. Domir balik kemana juga nggak ada. Gitu kan. Jadi nah, ini bisa jadi khobar. Dan khobar mufrad. Tapi yang kategori jamid. Lanjut Pak Win. Al-mufradu al-mushtaqu. Wal mufradu al mustaqu huwa ma fihi makna al wasfi wa huwa yahta yah yataham yatahammalu Ya betul. Tahammala tahammalu. yatahammalu domiron ya'udu ila mubtada'i nahu atilmizu mustahidun. Ya, ini kebalikannya, ini paham ya. Jadi mufrad mushtaq itu yang dia memiliki makna sifat, yaitu yang ada kemungkinan apa yang membawa di dalam si kata mushtaq ini itu ada domir yang kembali ke mubtada. Contohnya atilmidu mujtahidun. Mujtahidun ada di dalamnya itu khobar ya. Atilmid mubtada, mujtahidun khobar. Mujtahidunnya di dalamnya ada domir huwa kan. Huwanya kembali ke atilmid. Itu namanya khobar yang mufrad tapi mushtaq katanya. Mujtahidun itu isim mushtaq ya, karena dia isim fa'il. Dari istihada, istahidu, istihadan, mujtahidun. Ya. Lanjut, Mas Regi. Wa mata tahmalu. Tahmilu. Ya, hamala yahmilu. Silakan Mas Regi. Oh, yang mana Ustaz ya? Tunggu. Wa mata. Wa mata tahmilu ya. Ya. Wa mata tahmilul khobaru domiron mubtada Li mubtada'in. li mubtada'in Lazimat. lazimat Terus setelahnya fa'il. Muto. mutabikota Fa'il ya. Lazimat muto bikotuhu. mutabikotuhu ifradan wa tasniatan wa jam'an wa tazkiran wa ta'nisan nahwu alu mujtahidun. Aliyun. Oh, ya. Aliyun mujtahidun. Fatimatu mujtahidatun. Lanjut, Ustaz. Lanjut. 2 baris lagi. At-tilmizani mujtahidani. At-tilmizatani mujtahidatani.
Talamidu at-talamizu mujtahidun. At-talmizatu mujtahidatun. at-tilmidatu At-tilmizatu mujtahidatun. mustahidatun. Mujtahidatun. Ya, bentar. Jadi ini masih ngomongin yang mustaq. Wa mata tahmilul khobaru, dan kapan saja khobar itu membawa domir, ya, domiron, li mubtadain yang kembali kepada mubtada, ya maksudnya yang contoh-contoh kayak yang di bawah ini yang ada 6, lazimat mutabiqatuhu, maka wajib kesesuaiannya. Ya, jadi antara khobar dengan mubtada itu harus sesuai. Dari sisi ifrodan wa tasniatan, dari sisi mufrad musanna wa jam'an, dari sisi jumlah ya berarti ya. Ifrodan wa tasniatan wa jam'an, dari sisi jumlah. Wa tadhkiran wa ta'nisan, dan juga harus mutabaqah, harus bersesuaian dari sisi mudzakkar muannas atau dari sisi jenisnya. Jadi dua yang harus mutabaqah, itu jumlahnya harus sama dan jenisnya harus sama. Aliyun mujtahidun sama-sama mudzakkar, sama-sama mufrad, kan? Fatimatu mujtahidun sama-sama mufrad, sama-sama muannas, gitu kan. At-tilmidani mujtahidani sama-sama musanna, sama-sama mudzakkar, gitu kan. At-tilmidatani mujtahidatani sama-sama muannas, sama-sama musanna. At-talamidu mujtahidun sama-sama jama', sama-sama mudzakkar. At-tilmidatu mujtahidatun sama-sama jama', sama-sama muannas. Terus satu lagi sebenarnya. Jadi yang harus sama itu lazimat mutabiqatuhu ifrodan wa tasniyatan wa jam'an wa tadhkiran wa ta'nisan wa i'roban. Satu lagi harusnya. Dan secara i'rob harus sama. Alinya mau marfu, khobarnya juga harus marfu. Jadi secara i'rob harus sama. Tapi i'robnya cuma satu sih pilihannya, makanya nggak ditulis cuman marfu aja karena kita lagi ngomongin mubtada khobar ya, marfu'atul asma ya, harus marfu. Oke, lanjut. Mas Dwi, silakan. Fa in lam yatadammanu lam yatadamman Lam yatadamman lam ya, ya fa in lam yatadamman, betul. lam yatadamman domiron yaudu ilal mubtada'i fa Fa yajuzu apa sih? yajuzu jaza yajuzu boleh. Fa yajuzu an Yuk. an yutabaqahu. Nahu as-samsu wal qamaru ayatani min ayatillahi wajus wa yajusu an la yatabaqahu. An Yutabaqahu kan fa'ala Oh iyalah ya. tabaqa yutabiqu kan. Berarti yutabiqa, berarti an la yutabiqahu. Yutabaqahu. Nahu an-nasu apa nih? Kismani. Alimun wa mata'allim. Muta. Alimun wa muta'allimun. Ya. Nah ini bagian penting nih. Kadang suka banyak pertanyaan. Jadi khobar sama mubtada khobar tuh harus sesuai. Kok ini enggak, kok boleh? Jadi kata kuncinya itu masalah apa? Dia si khobar itu mengandung domir apa enggak gitu. Kembali ke mubtada apa enggak gitu. Karena kalau fa'in lam yatadamman domiron, kalau si khobarnya itu meskipun isi mustaq ya. Tapi kalau nggak ada domir sih harusnya jamid ya rata-rata di sini ya. Jadi pokoknya mengandung domir atau enggak. Fa'in lam yatadamman domiron, kalau khobarnya itu dia tidak mengandung domir yaudu ilal mubtada, yang baliknya ke mubtada ke depan, fayajuz, maka boleh
maka boleh an yutabiqahu boleh apa namanya menyesuaikannya. Jadi kalau nggak ada, kan kalau tadi kan bahasan yang pertama, kalau ada domir, mengandung domir, balik ke mubtada, lazimat ya, lazimat harus sama nih, persis. Tapi kalau nggak ada domir di dalamnya, nggak mengandung domir yang balik ke mubtada, maka boleh dicocokin, disama-samain. Contohnya disamain ya, mutabakoh dari sisi tadi ifrodan, tasniatan, jam'an, tazkiron, wa ta'nisannya harus disamain. Contoh asyamsu wal qamaru, ini kan ada asyamsu wal qamaru ayatani. Ya, ayatani. Jadi kan asyamsu matahari dan bulan ayatani. Nah, ini cocok nih kan. Ini kan musanna ya. Ini apa namanya? Dua 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 tanda min ayatillah, dari tanda-tanda Allah. Wa yajuzu an la yutabiqahu, dan boleh nggak disamain, nggak usah sesuai dari sisi jenis dan jumlahnya. Contoh annasu kan mufrad, lafaznya mufrad, terus apa dia ya muzakkar ya, karena nggak ada tak marbut tuh. Annasu mufrad muzakkar. Tapi khobarnya kismani ini kan musanna, ini nggak cocok. Tapi ini mubtada khobar. Manusia itu ada dua jenis. Alimun wa muta'allimun. Ada yang berilmu, ya, orang yang alim, wa muta'allim, dan yang belajar, orang yang belajar. Ya, kayak gitu. Jadi ini menunjukkan pembagian, kayak misalnya al kalimatu atau yang ya misalnya itu al kalimatu salah satu aksamin misalnya. Yang sering itu misalnya ya kayak gini-gini. Al khobaru kismani misalnya. Al khobaru kismani. Khobar itu dua macam. Itu kan nggak, kan mubtada sama khobar katanya harus cocok-cocokan gitu dari sisi jumlah. Al khobar kan lafaz mufrad. Kismani kan musanna, ini nggak apa-apa. Ya juzu an la yutabiqahu. Kenapa? Karena di dalam kismani ini nggak ada domir yang balik ke depan. Dia hanya menunjukkan mubtada adalah khobar gitu kan. Manusia ada dua macam. Gitu. Jadi nggak perlu disamain. Ini banyak nih sebenarnya di buku-buku itu. Karena mungkin dulu kita tahunya harus sama gitu kan. Lanjut, Pak Win. Fal khobaru Fal khobaru al jumlatu wa makana jumlata fi'liyah au ismiyah. Nahu Allahu yastahzu apa yastahzi? yastahzi'u bihim. Yastahzi'u bihim. Wallahu ke bawah atau ke samping? Bebas. Allahu yahkumu ma yurid. Aliyun abuhu goniyun. Al-mu'minu khuluquhu hasanun. Ya. Nah, ini udah yang kedua ya. Al-fal khobarul jumlah, sedangkan khobar yang goiru mufrad kan kebagi dua. Ada yang jumlah, ada yang syibhu jumlah. Adapun fal khobarul jumlah, adapun khobar jumlah yang goiru mufrad yang jumlah, huwa makana jumlatan fi'liyatan. Yaitu ketika khobarnya itu jumlah fi'liyah au ismiyatan atau jumlah ismiyah. Contohnya Allahu yastahzi'u bihim, Allah mubtada, yastahzi'u jumlah fi'liyah. Dan Allah mengolok-olok mereka. Aliyun abuhu goniyun. Ali mubtada, abuhu goniyun. Ini sepaket jumlah ismiyah. Sepaket jumlah ismiyah. Ya apa maksudnya sepaket jumlah ismiyah, dia khobar bagi Ali gitu ya. Jadi khobarnya itu jumlah tapi jumlah ismiyah. Kalau tadi kan yang pertama yastahzi'u jumlah fi'liyah ya, fi'il fa'il. Wallahu yahkumu ma yuridu, dan Allah yahkumu memutuskan apa yang dia inginkan. Mana khobarnya? Allah mubtada, khobarnya jumlah fi'liyah itu yahkumu. Yahkumu kan fi'il sama fa'il. Fi'ilnya yahkumu,
fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa di dalam. Al-mu'minu khuluquhu hasanun. Orang beriman akhlaknya baik. Mubtadanya al-mu'minu. Khabarnya mana? Jumlah ismiyah. Khuluquhu hasanun ini kan jumlah ismiyah kan. Mubtada khabar lagi sepaket. Dia fi mahalli rof'in pada posisi rofa sebagai khobar bagi al-mu'minu gitu. Nah, sampai sini dulu ya. Insyaallah kita lanjut hari Rabu. Rabu besok ada yang WFO enggak? Tanggal 1. Mas Regi ya? Enggak, Belum. saya tanggal 6, Ustaz. Masih minggu depan lagi. Tanggal 6 ya. Iya. Kawin WFO Mas Dwi? Belum. Oh, belum. WFO juga mungkin anak berangkat soalnya 6:30 gini, Ustaz. Oh iya. Kok ini? Apa? Biar nggak macet. Maksudnya jam 8 kan? Oh iya, milih sih. Oh, milih. Iya, kalau kemarin sih ada yang pulang 3:30 ya, tapi datangnya jam 6 dia. Oh, gitu. Karena itu takut macet katanya. Saya mau motoran. Jam 8, jam 5. Iya, bisa juga. Masih oke. Iya. Pak Win WFA, masih WFA ya Pak Win? Masih setelah tanggal 3. Apa? Setelah tanggal 3 katanya. Oh gitu. Iya. Jadi ini linglung WFA. Zat, ini kan yang sering dijabarkan ini kan khobar, Zat ya. Tapi kalau mubtada sendiri itu memang nggak pernah ada majemuk ya, Zat. Kalau di bahasa Arab ya. Semajemuk-majemuknya paling itu aja. Mubtadanya itu kayak mudhof ilaih kayak tadi itu. Afdolus sholatika gitu. Tapi tetap aja mubtadanya sih afdol. Oh, jadi nggak pernah. Wa huwa mudhof, iya, tetap aja dia mah satu kata. Ya, tapi paling kata majemuk gitu. Kata majemuk Pasti tuh diambil depannya aja, Zat. depannya aja, buntutnya mah mudhof ilaih gitu. Paling itu doang sih. Jadi nggak ada dirinci. Kalau khobarnya emang panjang kalau khobar. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukup sampai sini. Masih ada 4 halaman lagi ya terkait khobar. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.